Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Raditya Putra dari kelas TO1. Di sini saya ingin menyampaikan pandangan, analisis sekaligus tanggapan saya mengenai wacana amandemen UUD 1945 yang beberapa tahun lalu sempat dibicarakan. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999 sampai 2002. Amandemen pada masa itu adalah untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih demokratis, membatasi kekuasaan presiden, memperkuat lembaga perwakilan rakyat, dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Sebelum diamandemenkan, kekuasaan presiden sangat besar. Presiden dipilih oleh MPR dan bisa menjabat tanpa batas waktu yang jelas. Tapi setelah amandemen, kekuasaan dibatasi. Presiden dipilih oleh rakyat langsung seperti sekarang, yaitu yang jabatannya 2 periode, yang dimana memiliki fungsi lebih seimbang. Artinya, amandemen di fase reformasi itu memang merupakan hasil aspirasi rakyat yang ingin kembali sistem pemerintahan yang terlalu sentralis seperti pada masa Orde Baru. Nah, wacana yang muncul saat ini adalah amandemen terbatas, khususnya untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara atau yang biasa disebut PPHN yang akan ditetapkan oleh MPR. Ide ini berpendapat bahwa Indonesia itu butuh arah pembangunan nasional yang konsisten dan jangka panjang, supaya program pemerintah tidak berubah total setiap kali pemerintah pergantian presiden. Mereka PPHN bisa menjadi semacam kompas nasional agar pembangunan dari Sabang sampai Merauke tetap terarah, tidak tergantung pada visi presiden yang sedang menjabat. Dari sudut pandang itu, gagasan ini memang ada sisi positifnya, bisa menjaga kesinambungan kebijakan, koordinasi antara pusat dan daerah, serta membangun pembangunan lebih terencana secara jangka panjang. Amandemen terbatas, perubahan konstitusi tetap berpotensi membuka kotak Pandora, di mana pasal-pasal lain itu bisa ikut disentuh. Selain itu, menghidupkan kembali PPHN berarti MPR itu bakal memiliki kewenangan menetapkan arah pembangunan nasional, dan presiden nantinya wajib melakukan haluan itu. Nah, di sini muncul kekhawatiran bahwa presiden itu nggak sepenuhnya tanggung jawab sama rakyat lagi, melainkan pada MPR. Ini tuh jadi potensi, jadi kemundurannya demokrasi, karena presiden nggak punya lagi kebebasan menjalankan visi politik yang dijanjikan kepada rakyat saat kampanye. Hal ini bisa mengembalikan sistem politik kita seperti zaman reformasi, di mana MPR kembali menjadi lembaga tertinggi yang bisa mengontrol arah kebijakan negara. Kalau menurut pandangan saya pribadi, amandemen memang bukan hal yang tabu. Konstitusi bisa dan boleh diubah, asal tujuannya jelas dan dilakukan dengan transparansi serta partisipasi. Namun yang perlu digarisbawahi, apakah sekarang waktu yang tepat, dan apakah memang rakyat menghendaki hal itu? Dari situasi saat ini, saya justru melihat belum ada tuntunan besar dari masyarakat yang mendesak agar UUD diamandemenkan. Wacana ini lebih banyak datang dari kalangan elit politik di MPR, yang dimana reformasi dulu adalah agar perubahan sistem kenegaraan selalu berpihak pada rakyat, bukan hanya demi kepentingan politik kelompok tertentu. Kalau alasan utamanya hanya untuk menambah wewenang MPR ataupun membuat haluan pembangunan, menurut saya itu belum cukup kuat. Kita seharusnya fokus dulu bagaimana melaksanakan konstitusi yang sudah ada secara konsisten, bukan langsung menambah pasal baru. Misalnya, masih banyak pasal UUD yang belum benar-benar terlaksana, seperti soal keadilan sosial, penegakan hukum yang adil, dan pemberantasan korupsi. Jadi, sebelum menambah atau mengubah konstitusi, lebih baik kita perkuat dulu implementasi negara kita. Jadi, kesimpulannya, saya tidak menolak sepenuhnya adanya amandemen UUD, tapi menolak jika dilakukannya secara terburu-buru dan tanpa alasan yang kuat. Karena konstitusi adalah dasar negara tertinggi, bukan alat politik sesaat. Perubahannya harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan hanya kelompok elit tertentu. Amandemen itu seharusnya menjadi alat memperkuat demokrasi, bukan malah melemahkannya. Kalau memang tujuannya untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, tentu bisa kita dukung. Tapi dengan syarat dilakukan secara hati-hati, terbuka, dan melibatkan masyarakat secara luas. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.